Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak JK. Pak JK, tadi Bapak sudah jelaskan soal bagaimana komunikasi di era SBY. Saya ingin tahu bagaimana komunikasi Pak JK dengan Pak Jokowi perihal Pak Rizik Sihab ini. Ada dua peristiwa di mana pada zaman Pak Jokowi dengan saya. Yang pertama, yaitu yang paling terkenal itu kan 411 dan 212. Yang dipelopori memang dipimpin antara oleh Habib Rizik. Pada peristiwa itu kita selesaikan dengan dialog sebenarnya. Yaitu saya, karena itu presiden tidak ada di istana, saya ada di istana sampai sore. Mereka ingin menyampaikan masalahnya, saya terima di kantor saya, didamping oleh Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat-pejabat, menteri. Kita dialog. Hanya saya bilang semua kita selesaikan dengan hukum. Ya, tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Waktu itu soal Ahok kan. Oke, kita selesaikan dengan hukum. Nah, saya tanya ke Kapolri, Pak Tito, berapa lama Bapak sanggup selesaikan? 2 minggu. Oke, 2 minggu. Kita selesaikan prosesnya 2 minggu. Nah, waktu 212 itu kan masa besar di Monas. Saya dengan Pak Jokowi pergi ke panggung, beliau berbicara. Jadi kalau ada yang mengatakan yang apa dimaksud alumni 212, artinya orang yang 212, artinya orang yang pergi ke Monas itu bisa-bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi dengan saya alumni juga. Karena beliau bicara di panggung, saya ada di sampingnya. Menko Polkam ada di sampingnya, Pak Wiranto ada di sampingnya mendampingi Pak. Dan beliau bicara baik, Pak Jokowi, dan semua orang tepuk tangan, selesai persoalan. Jadi semua bisa diselesaikan dengan dialog seperti itu. Lewat hukum ujungnya. Nah, memang akibatnya ada yang kena dialog itu lewat hukum, kita selesaikan hukum, ya Ahok diadili kan. Nah, pengadilan yang memutuskan, bukan siapa-siapa. Yang 212 ini ya selesai dengan pembicaraan di atas panggung itu. Dan itulah saya bilang, jadi kalau yang dimaksud alumni yang hadir, ya kita hadir. Saya juga harus alumni, Pak Jokowi juga bisa, Panglima TNI juga hadir, semua Kapolri hadir. Nah, kita selesaikan masalahnya di situ. Pak JK melihat bahwa saat ini ada semacam sumbatan komunikasi antara Pak Rizik Sihab dengan pemerintah? Saya kira kalau kita lihat kronologisnya, bukan tersumbat. Ini yang dipermasalahkan kerumunan dalam keadaan COVID. Tidak ada substansi lain, tidak ada substansinya. Yang harus, tidak ada substansi yang harus dibicarakan. Yang ada ialah pelanggaran kerumunan itu, PSBB. Itu aja masalah diwasinkan. Tidak ada masalah substansi. Cuma ada nggak substansi nggak? Kan tidak ada. Yang ada kenapa rame-rame? Yang berujung pada proses penyelidikan hukum nih. Iya. jadi tidak ada juga yang bisa dialogkan. Mau dialog apa? Ya periksa saya siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalau itu semua yang berkumpul itu kena, banyak sekali yang kena ini. Kalau mau adil, Tangerang kemarin yang ada haul itu kena juga, pilkada yang ketemu orang. Jadi mesti fair juga. Jadi ini ya memang banyak efeknya jadinya. Karena bukan substansi politik yang timbul, ialah masalah COVID yang timbul. Pak JK masih melihat ada ancaman nggak kepulangan Pak Rizik Sihab ini terhadap pemerintahan, atau mungkin lebih luas lagi ada yang jauh sampai mengatakan bahwa keutuhan NKRI, sampai sejauh itu nggak? Tidak, menurut saya tidak. Ini hanya seperti itu tadi, ada kekosongan kepimpinan di kalangan umat Islam ini yang dapat membawa masyarakat ini yang punya idealisme yang berbeda untuk tersalurkan, dan semua bisa dibicarakan, dialogkan. Tapi yang timbul ya memang benar salah, seperti katakan banyak sekali kasus seperti ini.
Walaupun ini yang terbesar. Benar salah, jelas salah. Berkumpul sekian itu dalam kondisi tanpa jarak, tanpa apa, jelas salah. Pertanyaannya memang siapa yang tanggung jawab? Terlepas dari kasus kerumunan ya, kalau kita lihat permintaan lewat YouTube-nya FPI ya, itu Pak Rizik Syihab meminta rekonsiliasi dengan pemerintah. Nah kemarin saya sempat tanya ke Pak Mahfud MD dan menurut Pak Mahfud tidak ada hal yang perlu direkonsiliasikan. Itu saya usah katakan tadi. Masalahnya apa? Karena kalau dulu tuntutannya itu adalah penistaan agama, sudah selesai kan? Apalagi? Yang dulu itu demo besar berjutaan orang itu hanya itu permasalahannya. Selesaikan masalah Ahok. Selesai. Jadi memang benar, maaf Pak Mahfud, tidak ada substansi atau tidak ada masalah yang harus rekonsolidasikan. Karena perkara Habib Rizik sudah SP3 semua kan? Jadi secara pribadi tidak, secara kelompok juga tidak. Ada beberapa kasusnya yang belum SP3, hanya 2 kasus yang SP3. Oke lah, tapi itu terserah penegak hukum. Tapi itu pun yang besar 2 ini yang SP3, yang lain barangkali ada kecil-kecil persoalannya. Nah, bagaimana saran dari Pak JK kepada pemerintah agar menempatkan masalah Pak Rizik Syihab ini secara proporsional? Ya tentu mungkin duduklah bersama-sama pemerintah dengan Rizik, mungkin Pak Menko Polkam atau siapa. Karena ini menjaga juga situasi di masyarakat. Yang seperti kita lihat Pak Mahfud ngomong keras, rumah ibunya di demo di Madura. Jadi ini sesuatu yang saya sendiri kurang paham ini apa yang terjadi ini. Ketidakpuasan apa masyarakat ini. Jadi mesti ada suatu memang duduk bersama tokoh-tokoh itu. Ya, kalaupun saya diundang saya akan hadir juga kan, untuk melihat ada apa yang harus dibicarakan, apa yang harus diredam masyarakat, apa masyarakat harus dikasih mengerti. Ya, nah, seperti itu. Karena memang ya kadang-kadang agak berlebihan juga reaksi pemerintah katakanlah begitu, sehingga akhirnya ribut sendiri, terlalu berlebihan reaksi yang dikerjakan. Nah di era Pak Jokowi Pak JK, apakah ada keinginan untuk duduk bersama dengan Pak Habib Rizik atau ini orang ini dianggap pengganggu, kita abaikan saja? Ya semua hal pengalaman saya, mau sekeras apapun, kalau kita duduk bersama, berdialog, saling memahami, itu bisa diselesaikan. Konflik bersenjata saja kita bisa selesaikan, apalagi ini konflik hanya pikiran-pikiran yang berbeda, yang perlu dikasih pengertian, didengar saja, dan kemudian kalau memang ada yang keliru kita perbaiki. Kita lanjut segmen berikut Pak. Ya. Pemirsa tetaplah di special interview. Sekarang udah orang bebas, mau nggak menjadi mediator supaya? Ya, tapi menurut saya bukan hal yang berat untuk menyelesaikan ini. Maka makin berat kalau tidak diselesaikan.